Dolar Amerika bergerak dalam tren menguat terhadap hampir seluruh mata uang di dunia. Greenback dalam zona bullish setelah Donald Trump menjadi presiden terpilih Amerika Serikat yang baru. Mata uang paman saham ini bergerak dalam tren positif setelah Bank Sentral Amerika Serikat The Fed menaikkan suku bunganya 25 basis poin. Sampai kapan tren penguatan dolar Amerika ini dan seberapa jauh juga keperkasaan dolar Amerika menekan rupiah? Kami akan membahasnya dalam segmen The Analyst. Sudah bergabung bersama kami Treasury International Banking Managing Director Bank Mega, Martin Mulwanto. Terima kasih Pak Martin, selamat pagi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Business. Pak Martin, sampai kapan menurut Anda, proyeksi Anda, tren dari penguatan dolar Amerika ini? Well, good questions, Mas Punca. Itu emang satu pertanyaan yang banyak juga market juga masih menantikan. Dengan tingginya ketidakpastian, terlebih setelah Donald Trump terpilih dengan policy mix-nya yang dia keluarkan, ya, dengan fiscal expansion-nya mau meningkatkan 1 triliun spending, ya kan? Jadi itu akan spur di inflation, makanya terus Fed kita sudah tahu Desember kemarin akhirnya menaikkan Fed fund rate-nya. Jadi ini kita sudah lihat juga dolar indeks akhirnya naik sampai tertinggi ya, sejak 2003 kalau tidak salah 2003, ya. Betul. Sejak 2003. Dan ini masih mungkin akan berlanjut. Oke, sampai? Ya, kalau kita lihat sampai kapan untuk short term-nya kita masih lihat ya. Jadi kira-kira first quarter 2017 masih dimungkinkan. Tapi jangka panjangnya masih it's a big questions juga. Soalnya kalau dolar juga makin kuat, itu juga akan makin costly buat Amerika, dan ini juga saya rasa juga tidak in favor for the new government nantinya, apalagi kalau interest rate juga makin lama makin naik seperti yang Janet Yellen sudah katakan sampai 3 kali gitu sampai 3 kali proyeksinya. Jadi itu sendiri kalau kita lihat apakah itu akan berlanjut, saya ngelihatnya first semester masih bisa. Oke, first semester potensi penguatan dolar ini masih bisa berlanjut. Oke, kita lihat salah satu mata uang yang juga terpukul atas penguatan dari dolar Amerika Serikat. Kita lihat ringgit Malaysia ini bahkan menyentuh level terendahnya sejak krisis ekonomi 1998. Kita lihat dalam sebulan terakhir pun trennya juga cukup melemah gitu ya kalau kita katakan. Apa sebenarnya menimpa ringgit Malaysia ini, bisa kita katakan rupiah masih bisa lebih bagus gitu Pak Martin dibandingkan dengan negara tetangga kita ini? Oke. Sebelum itu mungkin dengan juga terpilihnya Trump dengan stance-nya dia yang mengeluarkan proteksionisme ya. Jadi itu menyebabkan emerging market currencies itu bisa dibilang terkena imbas ya terhadap dolar, seperti Malaysian ringgit, ya, dolar rupiah juga, dolar rupiah yang tadi awalnya 13.000 sekarang udah di sekitaran 13.400, 13.500 ya. Nanti kita ada data yang terakhir ya. Betul. Jadi ringgit ini juga di dalam domestiknya juga masih ada issues ya, political issues yang uncertainty dengan case skandalnya yang 1MDB sendiri juga. Ini yang mengakibatkan juga banyak investor asing juga keluar dari Malaysia. Capital outflow gitu ya? lebih besar. Kita lihat lebih besar daripada di Indonesia. Jadi ini mengakibatkan sekarang juga ringgit, kalau dolar against ringgit sendiri sekarang harusnya udah di sekitaran di atas 4,4 kalau tidak salah ya. Yang tadi awalnya masih di 3,8. Jadi jauh lebih terdepreciate dibanding rupiah. Oke, kita lihat untuk mata uang lainnya. Kita ke zona Eropa mungkin, atau kita lihat ke yen dulu. Yen dulu, ini juga yen trennya terus bergerak melemah. Apa pengaruhnya dari pelemahan yen terhadap dolar untuk ke Indonesia? Karena kan juga Jepang kita tahu sebagai mitra dagang yang paling besar untuk Indonesia. Jadi kalau kita lihat yen sendiri sudah sampai di 118 ya dolar yen. Dan ini sebenarnya cukup in favor. Karena mereka juga eksportir ya, negara eksportir yang cukup kuat dan di Indonesia. Jadi dengan dolar mahal sih sebenarnya kalau kita lihat, karena mitra dagang kita itu bisa dibilang juga besar, Jepang, China. Sebenarnya kalau Amerika sendiri masih jauh lebih kecil ya. Dan dengan menguatnya ini kalau kita lihat ya sebenarnya bagus juga buat
ekspor kita, Oke. ya secara in general. Oke, Kalau baik. Kita bergeser ke zona Eropa. Sekarang kita langsung tampilkan dua saja mungkin langsungnya untuk pound sterling. Ini dari yang sempat menyentuh level 1,7 dolar Amerika per 1 pound sterlingnya, sekarang hanya di level 1,2 saja. Kita lihat untuk euro, ini juga euro menyentuh level terendahnya dalam 13 tahun terakhir, bahkan hanya 1,0 saja Pak Martin, dari yang sebelumnya secara rata-rata bisa dikatakan 1,3 hingga 1,4 dolar Amerika per 1 euronya. Apa yang Anda lihat untuk negara-negara maju? Kita lihat, walaupun kita lihat memang zona Eropa perekonomian juga masih slowing down hingga saat ini. Apa yang membuat akhirnya negara-negara besar ini juga akhirnya takluk terhadap dolar Amerika mata uangnya? Eropa, kalau kita lihat, Eropa ini banyak uncertainty. Dimulai dari sejak Brexit, ya di pertengahan tahun ini, ya ditambah nanti political uncertainty yang akan terjadi di 2017. Banyak akan ada election di sana, Jerman election, juga French election. Sekarang lagi masih ada isu financial di Italia. Ya, ini akan menggerus euro 103 dan masih memungkinkan euro ini akan lari ke parity, which means dia akan lari ke 1.00. Oke. Ya, itu dan apakah level terendah all time? level terendah masih dimungkinkan itu akan tembus slightly di bawah satu. di bawah 1. Itu masih memungkinkan. Kira-kira dalam first semester tahun 2017. Oke, bagaimana Kira-kira dengan begitu. pounds? Pound sterling ini masih it's a big question. Jadi whether it's going to be a hard landing on the Brexit. Ya, jadi 1.23 ini masih ada potensial ke 1.2 figure. Sehingga memang para pelaku pasar masih melihat dampak yang benar-benar nyata terhadap keputusan Brexit gitu ya. Betul. Yang diambil pada pertengahan tahun ini. Oke, kita lihat sekarang ke rupiah. Rupiah terhadap dolar Amerika. Kita lihat trennya penutupan perdagangan kemarin 13.459 dan level ini juga merupakan yang level cukup terendah gitu bisa dikatakan sebelum terpilihnya Trump, masih di level 13 ribuan atau bahkan 12.800 900 dan sekarang sudah cukup nyaman nampaknya rupiah di level 13.400 hingga 500. Berapa level terendahnya menurut Anda jika Anda proyeksikan dolar diperkirakan masih ada tren upsize-nya hingga semester pertama tahun depan, berarti juga tentunya akan menekan rupiah. Berapa rupiah bisa menyentuh level terendahnya terhadap dolar Amerika? Dengan kondisi global yang masih uncertainty, dengan menguatnya dolar yang masih diperkirakan dengan naiknya interest rate, dan the only country yang di global yang menaikkan interest rate, ya, jadi akan menarik dolar ke Amerika, kita masih expect mungkin dolar rupiah, jadi rupiah masih akan potensial melemah. Tapi kalau kita lihat sejak mulai terimbasnya rupiah atau emerging market juga, rupiah ini masih bisa dibilang cukup volatility-nya cukup stabil, which is kalau dari lihat pertengahan November itu masih sekitaran 3,4% dibandingin kalau tadi kita lihat ringgit atau even euro, yen and all this semuanya. Jadi saya perkirakan highest level atau terendah rupiahnya itu saya tidak melihat ini di atas 14.000. Ya, jadi kemungkinan resistance level masih akan bertahan di 13.700, 13.800 di situ. Jadi growth kita kalau masih lihat di ASEAN, Indonesia masih dibilang cukup bagus. Jadi masih diprediksi 5.1 kan. Jadi dengan juga government bonds interest rate-nya, yield-nya itu masih di sekitaran 7,88%, itu adalah yield pickup bagus buat investor. Emang sekarang mereka menarik, tapi kedepannya saya rasa kalau misalnya kita lihat second quarter, third quarter ini masih menjadi investment darling buat investor masih cukup seksi gitu ya untuk investasi rupiah. Namun menurut Anda apakah ini juga menggambarkan dari level fundamental rupiah saat ini atau memang karena ya murni saja dolar sedang menguat terhadap seluruh mata uang di dunia sehingga akhirnya mau tidak mau rupiah juga ikut-ikutan tertekan? Faktor itu ada tetap, tapi secara fundamental Indonesia juga masih kuat. Kalau kita lihat ya, Indonesia itu growth-nya juga masih didominasi oleh consumption. Ya, our private consumption itu masih mendominasi. Dengan demografi Indonesia yang masih tenaga kerja masih cukup muda, potentially ini akan increase. Dengan kalau global condition dengan commodity pricing yang sudah mulai naik, oil price naik, ya kan, batu bara harga sudah mulai naik, palm oil price naik, ini bagus sekali buat Indonesia. Jadi kalau kita lihat ini akan meningkatkan our
Ekspor juga dengan akan berlanjut ke consumption spending. Jadi kalau kita lihat tidak menutup kemungkinan growth ini masih bisa mungkin slightly bisa di atas 5,1. Oke. Ya kan? Apalagi government juga mencoba menahan inflasi di sekitaran 4 plus minus 1% gitu ya. Dan ini akan bagus juga buat dolar rupiah. Tahun depan menurut Anda apa yang akan diambil kebijakan oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia? Apalagi Anda memperkirakan bahwa tren ini masih akan bisa berpotensi melemah terhadap dolar Amerika Serikat bahkan sampai hampir ke level 14 ribuan, mendekati level seperti itu. Apakah sudah ada harus intervensi menurut Anda dari Bank Indonesia terkait dengan pelemahan ini? Kalau dilihat Bank Indonesia akan selalu mencoba untuk menjaga volatilitas dolar rupiah yang ada. Kalau kita lihat level normal atau level stabilnya itu bagus di sekitaran sini, ya 13.300, 13.400, 13.200 sekitaran situ. Setiap kali rupiah terjadi under pressure, itu Bank Indonesia tetap akan mengintervensi. Reserve kita cukup kuat, reserve kita masih jauh lebih bagus juga daripada Malaysia, ya kan? Jadi dan kalau dilihat juga, apakah pertanyaannya dengan Fed menaikkan, apakah terus akhirnya central bank di Asia itu juga akan Ikut-ikutan naik gitu naik ya? seperti yang terjadi mungkin di 2013 gitu? Jawabannya kemungkinan tidak, ya dengan kondisi mungkin ekonomi di Asia, 5 negara Asia ini yang inflation-nya masih kita lihat 4 seperti Indonesia, growth-nya masih bagus. I don't think Bank Indonesia juga akan menaikkan juga suku bunganya. Jadi mereka juga masih akan mengimplement monetary easing juga. Kalau bisa menurunkan, cuman dengan kondisi yang sekarang saya rasa kita tahu Desember kemarin Bank Indonesia stay at interest rate-nya. Ya. Oke. Jadi BI sepertinya tidak akan ikut-ikutan itu the Fed untuk menaikkan suku bunga acuan. Oke, potensi berarti dolar masih terus menguat hingga first semester atau semester pertama tahun depan, sehingga apa yang harus dilakukan sebenarnya oleh investor saat ini? Apakah untuk investor-investor yang memegang dolar masih terus ditahan dulu sebentar untuk menunggu akhirnya sampai level terendah tersentuh, atau justru saatnya yang baik untuk membeli dolar saat ini menurut Anda? Ini bukan level, apalagi untuk dolar rupiah. Saya lihat level 13.500 adalah level apalagi di atas. Karena saya juga tidak melihat, kalau dilihat risk and reward-nya. Risk-nya mungkin hanya 200 rupiah ke atas, which tadi yang saya bilang resisten ada di 13.700. Di level 200 ini, antara 13.5, 13.7 adalah level bagus untuk menjual dolar. Karena reward-nya masih memungkinkan ke depannya itu rupiah juga masih menguat sampai ke 13.000. Jadi masih akan ada reward kira-kira 500 perak. Jadi in terms of risk and reward juga masih akan bagus. Dan opportunity ini mungkin akan harusnya dipakai untuk balik lagi invest either balik ke rupiah, whether it's going to be a government bonds. Ya, yang kita lihat juga real interest rate-nya itu juga termasuk masih 4%. Ya kan, kalau kita lihat 10 years governments kita dengan inflation kita, jadi masih cukup bagus, dan itu juga akan mendorong offshore kembali masuk lagi. Jadi saatnya jual dolar. Saatnya jual dolar. Oke, baik, terima kasih. Ditunggu. Terima kasih Pak Martin sudah bergabung dengan CNN Indonesia Business.